Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Mauji dan istrinya yang bernama Mamta. Mereka tinggal bersama kedua orang tuanya. Padahal keluarga ini adalah sebuah keluarga yang sederhana. Akan tetapi mereka terlihat sangat sibuk sekali dengan rutinitas di pagi hari. Di dinding terpajang foto kakek Mauji yang dulunya adalah seorang penjahit sukses dan ternama yang dikenal oleh banyak kalangan. Akan tetapi usahanya mengalami kebangkrutan sehingga tak meninggalkan sedikit harta pun bagi Mauji dan keluarganya. Mauji tak sendiri, dia juga memiliki seorang kakak bernama Jugnu yang telah menikah dan memiliki seorang anak. Mauji yang bekerja sebagai seorang pramuniaga di toko mesin jahit setiap harinya harus menaiki kereta untuk sampai ke tempatnya bekerja karena jaraknya yang cukup jauh dari rumah. Mauji adalah seorang pekerja yang bertanggung jawab dan selalu melakukan pekerjaannya dengan baik. Setiap pagi dia akan selalu merapikan dan membersihkan toko itu terlebih dahulu sebelum majikannya datang. Bahkan setelah selesai bersih-bersih, dia juga menyajikan secangkir teh untuk majikannya. Majikan Mauji adalah seorang yang pelit, akan tetapi Mauji selalu bisa membujuk majikannya untuk memberikan sedikit tip untuk orang yang mengantarkan stok barang di toko majikannya itu. मैं तो कह रहा बड़े पुण्य का काम कर रहे हैं 100-200 कर दो चल खुश है अब थैंक यू सर कर दो अंकल जी ले. Suatu hari anak majikan Mauji yang bernama Prasan mengundang Mauji untuk datang ke pesta pernikahannya. Dia memberikan undangan itu dengan menjepitkannya ke mulut Mauji layaknya seekor anjing. Akan tetapi Mauji tak terlalu mengambil hati dengan perlakuan tersebut. Malam harinya Mauji memberitahukan undangan untuk menghadiri pesta pernikahan Prasan pada keluarganya. Akan tetapi Mamta mengatakan dia tak bisa ikut dikarenakan baju yang biasa dia kenakan untuk ke acara pesta rusak. Namun dengan mudah Mauji segera memperbaiki baju tersebut. Singkat cerita mereka sampai di pesta pernikahan. Namun di sana keluarga mereka dilarang untuk berfoto bersama pengantin. सुन भाई अरे फोटो होते रहेगी भाई तू दौड़ के मेरे पास लोग कह रहे कोल्ड ड्रिंक गरम है चल चल दौड़ जा. Lalu Mauji pun disuruh untuk melayani para tamu. Ketika Mauji sedang menyajikan makanan, tiba-tiba anak majikannya menyuruh Mauji untuk menjadi seekor anjing dan semua orang tertawa melihat kelakuannya itu. Sementara istrinya merasa sedih melihat suaminya harus melakukan hal yang memalukan seperti itu. Sesampainya di rumah, Mamta memohon agar Mauji berhenti dari pekerjaannya dan menjadi penjahit saja, karena dia tak tahan jika harus membayangkan suaminya harus melakukan hal-hal yang memalukan. इससे अच्छा तो कुछ और ही कर लेते, तो पैसे कमाते, फिर ऐसी बेइज्जती तो ना होती रोज-रोज. Keesokan paginya saat berangkat bekerja, Mauji terus memikirkan tentang permintaan istrinya. Namun dia merasa bingung karena ayahnya tak akan suka jika Mauji menjadi seorang penjahit. Sebab ayahnya khawatir jika kegagalan kakeknya di masa lalu akan kembali terulang pada anaknya. Sesampainya di toko, Mauji dipanggil majikannya untuk mengantarkan sejumlah uang. Namun saat dia ingin meminjam motor anak majikannya itu, Mauji malah kembali dilecehkan dan kembali disuruh untuk menjadi seekor anjing. Mauji yang sudah tak tahan kemudian melampiaskan kemarahannya dengan mencekik dan memukuli anak majikannya itu. पूरे बाजार के सामने कूटूंगा तुझे बोलिया चोर बनकर अपनी समझ में आ रहा तुझे. Hingga akhirnya Mauji pun harus dipecat dari pekerjaannya. Setibanya di rumah, Mauji mengatakan pada Mamta bahwa mulai hari ini dia sudah tak bekerja lagi. Mendengar hal tersebut, Mamta pun terlihat senang, berbanding terbalik dengan sang ayah yang merasa kecewa dengan keputusan Mauji tersebut. साथ मिलके मतलब वो तेरी नौकरी कौन करेगा? छोड़ दी. Walaupun menganggur, tapi Mamta tak pernah menyalahkan suaminya. Dia selalu mendukung apapun yang dilakukan Mauji. Bahkan dia berencana untuk mengajak Mauji pindah ke kota. Suatu hari ibu Mauji terkena serangan jantung akibat terlalu memikirkan suami dan anaknya yang setiap hari selalu ada di rumah karena menganggur. Lalu mereka segera membawa ibunya ke puskesmas. Ternyata ibu Mauji harus segera dirujuk ke rumah sakit dan harus dioperasi. Akan tetapi mereka akan membutuhkan uang yang cukup banyak, hingga pada akhirnya
mereka harus menggunakan uang pensiunan ayahnya. Ketika Mauji dan Mamta sedang berdiskusi tentang cara mereka mendapatkan uang, mereka mendapatkan sebuah ide untuk menjadi tukang jahit keliling. ये अंकल जी कब से बैठे हैं यहाँ पर? तुम ये तो नहीं कह रही कि खुद की मशीन यहाँ पे लगाऊं मैं? बिजली का बिल आता है? नहीं, इनकी जगह है ये? नहीं, म्युनिसिपालिटी की. Akhirnya, dengan modal mesin pinjaman dari tetangga, Mauji pun memulai usahanya. Di hari pertamanya menjahit, Mamta membawakan makanan. Lalu mereka pun makan bersama. Ketika makan, tiba-tiba Mamta menangis. Karena ternyata ini adalah kali pertama mereka makan bersama. Sebab selama ini mereka terlalu sibuk dengan urusannya masing-masing. Selesai makan, tiba-tiba seorang wanita menghampiri mereka dan berkata untuk mendatangi setiap pedagang kain di pasar dan memberitahukan pada mereka agar pelanggannya menjahit di tempat Mauji. Beberapa hari kemudian ketika Mauji bekerja, dia mendapatkan telepon dari Mamta. Mamta memberitahukan bahwa ibunya harus segera dioperasi. Di rumah sakit, Mauji bertemu dengan kakaknya dan meminta Mauji untuk bekerja di luar kota. Namun Mauji menolak. Lalu ayahnya berkata bahwa dia tak membutuhkan anak yang menganggur di rumahnya. Lalu Mamta meminta mertuanya itu agar dapat memberi waktu agar Mauji bisa mengembangkan usahanya. Sebelum pulang, ibu Mauji berpesan agar dibuatkan sebuah baju tidur, karena dia merasa tak nyaman jika harus tidur menggunakan sari. Sesampainya di rumah, mereka segera membuatkan sebuah baju tidur menggunakan kain-kain sisa yang ada di rumahnya. Keesokan harinya, ketika ibu Mauji menggunakan baju tersebut dan berjalan di rumah sakit, beberapa pasien terlihat tertarik dengan baju itu. बहुत अच्छा है. किधर से लाया? हमारा मौजी और ममता ने बनाया. Singkat cerita, ketika ibu Mauji membutuhkan darah, Mauji segera menuju ke lantai bawah untuk mendonorkan darahnya. Ketika di ruangan, Mamta menelpon Mauji dan menyuruhnya segera ke lantai atas. Dan ternyata di sana sudah ramai para pasien yang meminta dibuatkan baju seperti yang digunakan ibunya. Dan Mauji pun sepakat untuk membuatkannya dengan upah masing-masing sebesar 500 rupiah. Sementara itu, operasi ibu Mauji berjalan dengan lancar dan kondisinya kembali membaik. Lalu Mauji pun memanfaatkan kesempatan itu dengan meminta ibunya untuk selalu berjalan di bangsal rumah sakit agar semakin banyak yang tertarik dan memesan baju tidurnya. Mauji dan Mamta pun pergi ke pasar untuk membeli bahan baju pelanggan pertama mereka. Setibanya di rumah, Mauji terkejut melihat mesin jahitnya sudah tak ada di tempatnya. Ternyata mesin jahit itu sudah diambil oleh si pemilik, yaitu tetangga mereka yang bernama Yoges. Mauji yang membutuhkannya segera menemui Yoges dan kembali meminjamnya. Namun ternyata Yoges yang mengetahui Mauji mendapat banyak orderan merasa iri karena dia tak kebagian komisi sama sekali. Keributan pun terjadi. Ayah Mauji mencoba melerai mereka. Yoges mengatakan untuk bisa mendapatkan kembali mesin itu, Mauji harus memberikannya 40% dari hasil penjualannya. Mendengar hal itu, Mauji kembali mengamuk. Dia tak menyangka Yoges yang selama ini menitipkan mesin jahit tanpa meminta imbalan, ingin mengambil keuntungan di saat penting seperti ini. Keesokan harinya, Mamta dan Mauji pergi ke rumah salah satu tetangga lainnya bernama Nausat untuk meminta bantuannya. Namun Nausat yang bekerja sebagai kurir mesin jahit selundupan tak bisa memberikannya. Nausat juga adalah orang yang biasa mengantarkan mesin jahit untuk Ban Salji, mantan bosnya Mauji dulu. Walaupun tak dapat membantu dengan memberikan sebuah mesin, Nausat mengatakan jika ingin mendapatkan mesin jahit mereka harus pergi ke desa sebelah, karena di sana ada pembagian mesin jahit gratis dari pemerintah. Dengan syarat mereka harus mengikuti tes menjahit terlebih dahulu. Mendengar kesempatan itu, segeralah Mamta dan Mauji pun bergegas menuju ke sana. Walaupun harus menempuh perjalanan yang cukup jauh, bahkan mereka sampai terjatuh dari sepedanya. Sesampainya di sana, Mauji yang telah terpincang-pincang segera mengambil nomor antrian. Ternyata sangat banyak orang yang mengantri untuk mendapatkan mesin jahit tersebut.
Sembari menunggu antrian, Mauji pergi mengobati lukanya di klinik yang tak jauh dari sana. Sementara Mamta menunggu panggilan. Di klinik, Mauji meminta pada dokter untuk segera memberikannya sedikit obat saja. Namun dokter itu memintanya untuk mengantri. Setelah berkali-kali meminta, akhirnya Mauji mengambil paksa obat itu karena dia khawatir kalau dirinya sudah terpanggil untuk mengikuti tes. Di luar, Mamta terlihat bingung karena nomor antrian sudah terpanggil sementara dirinya tak bisa menjahit. Dan Mauji belum juga datang. Tes pun dimulai. Mamta yang tak mengerti apa-apa tentang menjahit terlihat panik. Bahkan untuk memasang benang saja dia sungguh tak bisa. Mamta hanya bisa menangisi keberadaannya di sana tanpa tahu apa yang harus dia lakukan. Persis seperti ketika ujian sekolah, di saat kertas jawaban belum terisi, waktu sudah hampir habis sementara pengawas selalu memperhatikan dari belakang. Rasanya tuh haru banget. Beruntung di saat yang tepat Mauji datang menggantikan Mamta untuk menyelesaikan tesnya. Akhirnya berkat kepiawaian Mauji dalam menyulap kain, mereka pun mendapatkan mesin jahit dan segera pulang untuk menyelesaikan pesanan pelanggannya. Di tempat lain, ayah Mauji terkejut melihat tagihan rumah sakit yang begitu besar. Pihak rumah sakit mengatakan jika semua peralatan dan pengobatan ibunya menggunakan barang-barang impor, dan rumah sakit tak akan mengeluarkan ibu Mauji sebelum tagihannya dilunasi. Kemudian Mauji meminta saudaranya untuk memanggil Gudu, saudara dari kakak ipar Mauji yang merekomendasikan ibunya dibawa ke rumah sakit itu. Bersama dengan Gudu yang terlihat sangat akrab dengan para pegawai di rumah sakit itu, mereka akhirnya pergi menemui Pandiji, teman dari Gudu yang mengelola rumah sakit tersebut. Di sana Gudu meminta untuk mengurangi tagihan rumah sakit ibu Mauji. पंडित जी आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? एक दो बटन दबा दो इस तामतुबड़े में। करवाता हूँ। Setelah berbincang empat mata, Pandiji pun menyetujuinya. Dengan syarat, Mauji harus mau membuatkan desain baju seperti yang digunakan oleh ibunya dengan menggunakan label dari perusahaan tempat Gudu bekerja. Dan nantinya baju itu akan dipasok ke rumah sakit di bawah pengelolaan dari Pandiji. Keesokan harinya, Mamta dan Mauji pergi ke pabrik menemui atasan Gudu yang bernama Harlen. Di sana dia mempresentasikan desain baju tersebut. Nyonya Harlen tertarik dengan desain maksi yang dibawa Mauji. Namun dia berniat buruk dengan akan menjadikan desain maksi tersebut sebagai desain milik perusahaan tanpa membayar hak cipta pada Mauji dengan dalih akan mempekerjakan mereka di pabrik dengan upah Rp8.000 sama seperti karyawan lainnya. Malam hari di rumah, Mauji dan Mamta membicarakan tentang tawaran untuk bekerja di pabrik. Mamta mengatakan dia memiliki firasat yang tak baik tentang Gudu. Namun karena mereka harus segera mendapatkan penghasilan untuk membiayai keluarga, akhirnya mereka sepakat untuk menerima tawaran itu. Pagi harinya, ibu dan ayah Mauji memberikan pemberkatan pada mereka, dan ibunya merasa senang karena Mauji telah kembali bekerja. Keesokan hari dengan membawa mesin jahit miliknya, Mauji dan Mamta mendatangi pabrik untuk memulai bekerja. Namun Gudu mengatakan di sini tak perlu membawa mesin jahit karena semuanya telah disediakan. Lalu Gudu mengambil mesin jahit mereka dan menyimpannya di gudang. Setelah menjalani hari demi hari bekerja di pabrik, Mamta dan Mauji baru menyadari bahwa ternyata perusahaan Harlen telah memanfaatkan mereka dengan mencuri desain miliknya dan melabelinya dengan produk buatan Cina. गुड्डू भाई अपनी बनाई चीज पर मेड इन चाइना क्यों लिखा है? गाजियाबाद तो तू खरीदेगा? Tak sampai di sana, ketika mengantar ibunya kontrol ke rumah sakit, mereka diharuskan untuk membeli baju maksi dengan harga Rp2.000. Padahal Mauji tahu bahwa baju itu seharusnya dihargai dengan Rp500 saja. Selain itu, motif yang diciptakan Mauji dalam baju maksi juga diambil oleh Nyonya Harlen untuk digunakannya dalam perlombaan fashion. Menyadari semua kecurangan yang dilakukan Nyonya Harlen dan pabriknya, Mauji pun mendatangi pabrik dan meluapkan kekesalannya. Akhirnya Mauji pun dipecat dari pabrik Nyonya Harlen, dan Mamta mengikuti suaminya untuk tak lagi bekerja di sana. Malam hari, Gudu mencari simpati ayah Mauji dan mengatakan kalau Mauji telah memukul dan membuatnya malu di pabrik atas keributan yang telah dia lakukan. Namun Mauji segera menyanggahnya dan mengatakan kalau Gudu telah mengambil keuntungan dan menipu dirinya. Di tengah perdebatan, kakak iparnya pun menyudutkan Mauji.
Bahkan akibat pertengkaran itu saudaranya sampai memukul Mauji karena dia lebih memilih untuk membela istrinya. असलियत दिखा दी यार, बहुत बढ़िया. Setelah kejadian malam itu, ayah dan ibunya seolah menyalahkan Mauji atas semua kesulitan yang saat ini dialami keluarganya, dan menganggap Mauji hanyalah anak yang selalu membuat masalah dalam keluarga. Pagi harinya, Mamta meminta Mauji untuk meminta maaf pada Gudu. Namun Mauji dengan keras menolaknya, dan setelah berdebat Mauji mengatakan berusahalah untuk mendapatkan mesin jahit itu. Dan Mamta pun menjawab, maka setelah itu kau akan membuat usahamu sendiri. Lalu Mamta pun pergi. Ternyata Mamta pergi menemui Harlen di pabriknya. Dia meminta Nyonya Harlen untuk mengembalikan mesin jahit milik suaminya dan meminta maaf atas keributan yang telah dilakukannya. Lalu Nyonya Harlen pun setuju dan meminta Mamta untuk menunggu di luar. Sementara di rumah, Mauji mencari keberadaan Mamta, namun tak berhasil menemukannya. Bahkan Mauji mencari Mamta sampai ke sekolah anaknya dan bertemu dengan saudaranya yang tak lagi mengabaikannya. Malam hari, akhirnya Mamta pulang dengan kesedihan karena tak berhasil membawa mesin jahit milik mereka. Ternyata, Mauji yang seharian ini panik karena telah kehilangan Mamta yang selama ini tak pernah pergi dari rumah tanpa izin padanya mendapati Mamta di terminal. Dan Mamta pun akhirnya memahami tindakan Mauji yang sangat benci pada Gudu dan Nyonya Harlen. Kemudian Mamta mengusulkan agar Mauji mengikuti kompetisi fashion yang juga akan diikuti oleh bosnya Nyonya Harlen, sehingga mereka dapat mengembalikan harga dirinya yang telah diinjak-injak oleh mereka. Akhirnya Mauji pun menyetujuinya dengan syarat harus menyembunyikan hal ini dari orang tuanya agar mereka tak diusir dari rumah. Keesokan harinya dibantu mantan rekan kerjanya ketika di pabrik, Mamta berhasil mendapatkan formulir pendaftaran untuk ikut dalam seleksi awal perlombaan. Lalu mereka kembali meminjam mesin jahit pada ibunya Yoges. Hari demi hari mereka mulai mengerjakan pakaian yang akan diikutkan dalam seleksi perlombaan. Mereka pun tetap menjaga perasaan kedua orang tuanya agar tak mengetahui kalau Mauji masih terus menjahit. Hingga pada suatu hari Mauji yang kegirangan secara tak sengaja keceplosan menyebutkan nama brand yang akan digunakan untuk perusahaan bajunya nanti. Dan ayahnya pun marah mendengar hal itu. Sui Dhaga made in India. Tibalah hari seleksi untuk mengikuti perlombaan. Di hadapan para juri, Mauji menunjukkan desain baju yang telah dibuatnya dan mengatakan perusahaannya bernama Sui Dhaga Made in India. Made in India. Sui Dhaga Made in India. Kemudian para juri yang menyadari bahwa Mauji berasal dari kalangan yang tak mampu, mengatakan jika kalian terpilih untuk mengikuti perlombaan maka kalian akan membutuhkan investasi, infrastruktur, dan juga beberapa orang model untuk menampilkan karya kalian nanti. Mendengar hal itu, mereka pun menyanggupinya. जिन्होंने शिल्पग्राम हाथ का काम छोड़ के छोटे-मोटे काम पकड़े हैं। तो हम जोड़ लेंगे उन लोगों को हमारे साथ. जी। हो जाएगा सर. Kemudian dengan tersenyum bahagia, kedua suami istri yang berasal dari kampung dengan mimpi yang begitu besar untuk pertama kalinya bergandengan tangan dan bersiap menatap masa depan dan menggapai mimpi mereka. Di rumah, Mauji dan Mamta pun segera memberitahu kabar bahagia itu pada orang tuanya, bahwa mereka telah berhasil lolos untuk mengikuti kompetisi fashion. Jika menang, mereka akan mendapatkan bantuan untuk mendirikan bisnis pakaian dan dibantu untuk memasarkan produknya nanti. Mendengar hal itu, ayahnya mengatakan bahwa dia juga akan bekerja untuk mengantar 40 kilo koran dalam sehari menggunakan sepeda, agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Sementara itu, silahkan kalian meneruskan omong kosongmu. Lalu saudaranya yang juga berada di sana menawarkan Mauji untuk bekerja dan melupakan urusan jahit-menjahitnya. Namun Mauji menolaknya. इतनी अच्छी नौकरी तो तू क्यों नहीं कर लेता? कुमुद और बीनू को छोड़ के. भाई तू हाथ जुड़वा ले हमसे, हाथ जुड़वा ले. भाई अगर वो तेरा परिवार है ना तो ये मेरा परिवार है. Lalu Mauji menghampiri ayahnya dan berkata, selama 40 tahun bekerja apa yang telah dia dapatkan. Mendengar hal itu ayahnya pun terdiam. Kemudian Mauji memohon pada ayahnya untuk mendukung keinginannya walaupun hanya sekali ini saja. Dan jika gagal maka Mauji akan mengikuti semua keinginan ayahnya dan bersedia bekerja di mana saja. आज पहली बार मैंने इसका हाथ पकड़ा, दिखाई कुछ करने की. एहसान मानो कि छोड़ के ना गई मुझे. एक बार साथ दे दो भाऊजी।
Akhirnya ayah Mauji pun menyetujuinya dengan syarat tak ada sehelai kain pun yang berserakan di rumahnya. Keesokan harinya, Mauji mendatangi para warga desa yang dulu ternyata kampung mereka adalah desa penghasil terbaik kain tenun di negeri itu. Pertama, Mauji mendatangi Nausat yang sedang berwudu di masjid dan membujuknya untuk bergabung dan meminjam perkarangan rumahnya untuk dijadikan lokasi pabrik. Dan beruntung Nausat pun mendukung dan bersedia untuk bergabung. Dibantu beberapa orang warga desa, Mauji dan Mamta mulai memintal kain. Dan dia juga membantu ayahnya berjualan koran setiap pagi. Sementara itu, Mamta pun terus mengajak para wanita lainnya di desa yang memiliki keahlian menenun untuk bergabung bersamanya. Kemudian, para suami yang resah karena istri-istri mereka jarang berada di rumah pun akhirnya mengikuti para istri untuk bahu-membahu bekerja bersama Mauji di pabrik yang dirintisnya itu. Bahkan akhirnya sang ayah yang awalnya tak peduli sama sekali, akhirnya setelah melihat kerja keras Mauji dan para warga yang siang malam berusaha keras selama berhari-hari itu pun, luluh dan mendatangi pabriknya, kemudian membantu Mauji memperbaiki sebuah mesin yang rusak, walaupun tanpa berbicara sepatah kata pun. Mungkin begitulah cara ayahnya menunjukkan kasih sayang dan dukungan pada anaknya itu. Tak lama saudaranya Juknu pun tiba membawakan Mauji sebuah mesin jahit sebagai bentuk dukungan darinya. Hingga akhirnya setelah membuat semua pakaian yang akan diikutkan dalam perlombaan, mereka semua pun berangkat menuju kota. Walaupun awalnya sang ayah enggan untuk ikut, tapi akhirnya tanpa sepatah kata juga dia bersedia naik ke atas mobil dan mereka semua pun tiba di tempat perlombaan. Sebuah hotel yang sangat mewah yang tak pernah sekalipun mereka menginjakan kakinya di tempat mahal seperti itu. Malam perlombaan pun tiba, semua sibuk di belakang panggung, tak terkecuali Nyonya Harlen dan para modelnya yang akan menjadi lawan Mauji dalam perlombaan ini. Walaupun tanpa model berpengalaman seperti Nyonya Harlen, Mauji mendandani dan mempersiapkan para warga kampung sebaik mungkin layaknya juga seorang model. Setelah penampilan koleksi baju dari Nyonya Harlen yang memperlihatkan karya-karya fashion terbaiknya yang beberapa motif bajunya dicuri dari Mauji, tibalah saatnya giliran Mauji. Presenting Team Sui Dhaga. Bahkan salah satu dari mereka masih sempat-sempatnya mengangkat sebuah panggil telepon untuk perbaikan pipa ledeng. Dan penampilan terakhir yang memukau para juri adalah ketika Mauji dan Mamta memperagakan karya terbaiknya. Layaknya bak seorang raja dan ratu, penampilan itu berhasil menghipnotis semua mata yang melihatnya. Ketika jeda penilaian oleh para juri, Mauji dan Mamta dihampiri oleh dua orang juri yang mengatakan bahwa mereka menyukai pertunjukan dan desain yang telah dibuat Mauji. Namun, karena Mauji belum berpengalaman, para juri telah bersepakat untuk tak menjadikan Mauji sebagai pemenang dalam kompetisi itu. Actually, आप लोगों के पास इस प्रोफेशन का एक्सपीरियंस नहीं है. Dan setelah mendengar hal itu, Mauji pun memutuskan untuk pulang ke kampung. Akan tetapi, Yogos mengajak untuk tetap di sana menikmati pesta hingga acara selesai. Namun Mauji tetap ingin segera pulang dan meninggalkan Yogos yang akan pulang keesokan harinya. Di tengah jalan, ayahnya berterima kasih pada Mauji. Ayah berkata bahwa selama ini dia hanya dipandang rendah oleh orang-orang. Tapi hari ini, Mauji telah mengangkatnya ke langit. Ayah meminta Mauji melanjutkan menjahitnya, bahkan meminta Mauji untuk membuka toko atau kios di pinggir jalan. Dan ayah berjanji akan berusaha mencukupi nafkah keluarga dan tak akan membiarkan Mauji kelaparan sedikit pun. और जो मेरे जीते जी कुछ बन गया ना तो अपने हाथ काम पे रख लियो यार मौजी भाई. Ketika memeluk sang ayah, Yogos menelponnya.
Namun karena tak terdengar jelas, Mauji yang khawatir jika terjadi sesuatu pada Yogesh segera kembali dan mencarinya ke hotel. Ketika Mauji sampai di hotel, ternyata para juri baru saja mengumumkan bahwa Suidaga telah memenangkan perlombaan. टीम सुईधागा आप लोग को अंदर बुला रहे हैं। Mauji dan keluarga pun kembali ke panggung untuk merayakan kemenangannya dan mendapat hadiah berupa modal dan pemasaran untuk desain pakaiannya. Hal itu tak luput dari protes para penonton yang bertindak sebagai hakim yang mengajukan protes pada juri dalam perlombaan tersebut. Dan film pun selesai. Beberapa pesan yang ingin disampaikan dalam cerita film berjudul Suidaga yang rilis pada tahun 2018 ini, bagaimana peran seorang istri seperti Mamta sangat amat dibutuhkan bagi seorang suami dalam kesehariannya mencari nafkah. Karena dibalik kesuksesan seorang suami tentunya tak terlepas dari support seorang istri yang bijak yang dapat saling mengisi kekurangan satu sama lain. Beberapa penggambaran realitas yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari juga turut diangkat dalam film ini. Seperti Juknu yang takut pada istrinya dan lebih memilih bermusuhan dengan saudara yang dari kecil telah tumbuh bersama ketimbang mengecewakan sang istri. Dan bagaimana solidaritas antar umat beragama antara Mauji yang seorang Hindu dan Nausat seorang Muslim yang dapat bahu-membahu saling membantu satu sama lain. Film ini juga mencerminkan bagaimana hendaknya seorang ayah dapat mendukung bakat dan jalan hidup yang diinginkan anaknya selagi itu positif, kenapa tidak, ketimbang memaksakan kehendak. Dan poin terakhir, seolah film ini ingin mengatakan, jika ingin mengubah hidup berhentilah jadi pegawai dan berwirausahalah. Roda kehidupan selalu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Walaupun dunia ini penuh dengan penderitaan, tapi dunia ini juga penuh dengan jalan keluar untuk mengatasinya. Tariklah napas dalam-dalam dan katakan, semua pasti berlalu. Ketika semuanya tampak bertentangan denganmu, ingatlah bahwa pesawat lepas landas melawan angin, bukan terbang dengan angin. Tak ada yang namanya pengalaman buruk, adanya hanya pengalaman yang gagal kita manfaatkan. Baiklah, akhir kata saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.